Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Dengan anggota yang pertama Hauli Ratnawulan, NIM 19 FAM 116, yang kedua Mela Indah Nadila, NIM 19 FAM 121, yang ketiga Fitriani Astuti, NIM 19 FAM 135, yang keempat ada Revani Eka Saputri, NIM 19 FAM 147. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang buruk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan, menyangkut faktor ekonomi dan politik. Gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. A. Gerakan organisasi internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Setiap 5 tahun, secara reguler Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat, atau sering disebut United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. 2. Bank Dunia atau World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia, baik World Bank maupun IMF, memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi. Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi 2, yakni pendekatan dari bawah atau bottom up dan pendekatan dari atas atau top down menurut Harwich tahun 2005. 3. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Pada awalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum, dan aturan di berbagai negara. Dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan, serta hukum administrasi. Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. 4. Masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional datang pada sekitar tahun 1996. Pada tahun 1997, Komisi Menteri-Menteri Negara-Negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principles untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1995, dibentuk GESCO atau The Group of States Against Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota pemberantasan korupsi. B. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional atau International NGOs. 1. Transparansi Internasional. Transparansi Internasional atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh koperasi dan korupsi politik di tingkat internasional. 2. TIRI atau Making Integrity Work. TIRI adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. C. Instrumen internasional pencegahan korupsi. 1. United Nations Convention Against Corruption. Konvensi internasional ini adalah satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cangkupan universal untuk memerangi. Berikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam konvensi. Ada 4. Yang pertama, masalah pencegahan. Yang kedua, kriminalisasi. Yang ketiga, kerjasama internasional. Yang keempat, pengembalian aset hasil korupsi. 2. Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Konvensi ini merupakan konvensi internasional
OECD, dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan diri pada sesuplai dari tindak pidana suap. Terdapat 34 negara anggota OECD dan 4 negara anggota, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengangkat legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap data transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara-negara peserta, sehingga ini konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Istilah ratifikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ratificar, yang terbentuk dari kata ratus yang berarti dibuat atau dibentuk. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC, bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu satu, untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Dua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Tiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pemulihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Pencegahan korupsi dari negara lain. Dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International atau TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2006, dari hasil survei 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahwa terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. India menduduki ranking pertama untuk lembaga yang diikuti oleh pengadaan dan lembaga pertahanan pada survei TI tahun 2007. India menempati peringkat 72 atau sama kedudukannya dengan Cina dan Brasil. Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Sri Lanka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 156, dan Bangladesh peringkat 162. Sedangkan Indonesia menempati